warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriana TN dari kelas 2F, Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peralatan yang terdapat dalam kultur jaringan. Berikut penjelasannya. Pertama yaitu cawan Petri. Dalam kultur jaringan, cawan Petri digunakan untuk wadah atau tempat memotong-motong eksplen. Alat kedua yaitu spatula. Spatula difungsikan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padat dan dapat dipakai sebagai pengaduk larutan. Alat ketiga yaitu pinset. Pinset digunakan untuk mengambil atau menarik beberapa sampel ataupun menjepit benda-benda yang kecil. Selanjutnya yaitu timbangan. Timbangan terbagi menjadi dua, yaitu timbangan teknis dan timbangan analitikal. Timbangan teknis berfungsi untuk mengukur berat suatu benda dengan kemampuan baca 0,01 gram. Sedangkan timbangan analitikal digunakan untuk menimbang bahan-bahan laboratorium seperti partikel atau bahan dasar kimia. Kan tetapi, timbangan analytical balance memiliki keunggulan dalam akurasi penghitungan dengan pencapaian 4 angka di belakang koma dalam satuan gram. Selanjutnya yaitu gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Memiliki bentuk seperti corong ataupun gelas yang mempunyai ukuran volume yang bervariasi. Selanjutnya yaitu pembakar Bunsen. Pembakar Bunsen merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril. Selanjutnya yaitu corong. Corong digunakan untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lain, terutama untuk wadah yang berdiameter kecil. Selanjutnya yaitu pengaduk kaca. Pengaduk kaca digunakan untuk mengaduk larutan-larutan yang ada pada kultur jaringan. Selanjutnya yaitu pipet tetes. Pipet digunakan untuk memindahkan sejumlah cairan dari wadah satu ke wadah yang lain. Selanjutnya yaitu plastik wrap. Wrapping plastik digunakan untuk menutup botol dan menjaga suhu kelembapan botol sehingga udara kondisi luar tidak mengkontaminasi kondisi botol. Selanjutnya yaitu encase. Encase digunakan untuk menjaga ruang kerja, untuk stabilitas, dan untuk sterilisasi media alat kultur jaringan. Selanjutnya yaitu botol kultur. Botol kultur digunakan sebagai wadah sampel atau eksplen yang dibudidayakan. Sedangkan untuk tutup botol plastik digunakan agar suhu dan kelembapan dalam botol dapat terjaga. Selanjutnya yaitu rak kultur. Rak kultur digunakan untuk tempat letak budidaya sampel atau eksplen yang sudah dalam botol. Selanjutnya yaitu autoclave elektrik. Autoclave digunakan untuk mensterilisasikan alat-alat kultur jaringan. Sistem kerja dari autoclave yaitu menghasilkan uap bersuhu dan bertekanan tinggi sehingga akan membunuh mikroorganisme yang ada pada alat kultur jaringan. Selanjutnya yaitu laminar airflow, berfungsi untuk membuat ruang kerja tetap steril. Sistem kerjanya yaitu dengan menghisap udara dari luar dan menyaringnya sehingga udara dari luar tidak mengkontaminasi ruang kerja laminar airflow. Selanjutnya yaitu inkubator. Inkubator adalah alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol. Selanjutnya yaitu oven. Oven berfungsi sebagai alat sterilisasi dengan menggunakan prinsip suhu yang bertekanan tinggi, sehingga mikroorganisme yang terdapat dalam alat dapat mati. Selanjutnya yaitu shaker. Shaker digunakan dalam proses pengadukan dengan sistem orbital, dalam proses pembuatan bakteri atau larutan. Shaker ini dapat memuat beberapa Erlenmeyer sehingga proses pembuatan bakteri atau larutan berlangsung secara efisien. Selanjutnya yaitu hot plate. Hot plate digunakan untuk memanaskan larutan yang mudah terbakar dan untuk menghomogenkan larutan. Baik
sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh para pendengar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi